Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Fi hadzal masa' nashkurullaha wa nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama arafna anna hadhihi fursah jalilah huna wa hiya bi ni'matillahi azza wa jalla wa bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadzal fasl al-mubarak insyaallah ta'ala fala budda alaina an nata'allama jayyidan wa nahrisu ihtirsan kabiran ala annahu al-ilm nafi' a'ta Allahu tabaraka wa ta'ala walidzalika narju an tahtamna fi hadhihi al-umur insyaallah ta'ala. Fa nahnu al-an insyaallah ta'ala nuwasilu wasalna fi madati durus al-lugha al-arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz' ats-tsani. Walakin qabla an nabda lazim an nuraji' qabla az-ziyadah. Fahimtunna insyaallah mahad. Qalil Ustaz. Qalil. Qalil. Ya. Naam. Utarjimu bil lughatil mafhumah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena kita dipertemukan kembali atas izin Allah, atas fadlillah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita untuk belajar bersungguh-sungguh lagi, najtahid ijtihadan kamilan, ijtihad kesungguhan yang sempurna untuk bisa mempelajari ilmu al-lughatul arabiyyah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka tentu kita berharap untuk muraja', mengulang apa yang menjadi perhatian kita. Ya. Ada muqaddimah dari kata-kata mahfudzat, kata-kata mutiara yang harus kita ambil pelajaran. Mungkin sudah ada di hadapan ummahat ya.
sebuah kalimat tersebut mungkin bisa dibaca Ummu Zuhdi. Nah, Ustaz. Dan tarji'al ayyamul lati madat. Nah, bisa diterjemahkan. Sedikit suka Ustaz. Oh iya, Sedikit ya nggak Ustaz. apa-apa. Lan itu kita sudah pernah belajar ya. Adwatun nasibah, ya, memfathahkan fiil, ya. Lan tarji'a, ya. Artinya adalah sesuatu yang mustahil, ya. Artinya tidak akan, bukan tidak tapi tidak akan, ya. Tarji'al ayyamu, dari kata roja'a yarji'u. Apa roja'a yarji'u, Ummahat? Kembali. Datang Ustaz ya. Kembali datang. Kembali, ya. Tidak akan kembali. Apa itu yang tidak akan kembali? Fa'ilnya adalah ayyam. Apa artinya ayyam, Ummahat? Hari. Hari. Hari-hari. Tidak akan pernah kembali hari-hari. Ayyam adalah mu'annats. Kenapa ayyam adalah mu'annats? Karena jamak. Jamak. Jamak li ghairi akil. Ya. Tidak akan pernah kembali hari-hari. Allati, maka otomatis dia menjadi isim mausulnya mufrad mu'annats. Mufrad mu'annats. Ya. Karena jamak di sini tidak berakal. Ya. Dan fa'ilnya ini menggunakan domir apa? Domir yang disebut dengan tarji'u. Ya. Domir apa? Anti. Anti apa anta? Anti. Nah, domir bukan domir anti, domir apa? Iya, afwan ya. Kalau anti tarji'ina. Ah, ya. Domir hiya, bukan huwa tapi hiya. Ya, hiya al-ayyam. Al-ayyam hiya. Ya, kata gantinya adalah hiya. Lan tarji al-ayyamul lati madat. Artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang madat, dari kata madah. Madiyah, fi'il madhi. Apa? Yang berlalu. Yang berlalu. Yang berlalu. Berlalu dalam bentuk hiya, lampau. Fi'il madhi, ya, yang ditujukan untuk hiya. Mada, ya, untuk laki-laki, huwa madat untuk hiya. Jadi artinya apa secara konteks, Ummahat? Bisa diartikan sama-sama? Tidak akan Tidak pernah kembali hari-hari yang pernah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu. Ya. Kemarin nih, apakah sama dengan hari ini? Tentu berbeda. Apakah hari-hari yang telah berlalu bisa kembali, Ummahat? Tidak. Ya. Yang telah wafat hanya menjadi sebuah kenangan bagi kita yang masih hidup. Ya, disebut dengan zikrayat, ingatan-ingatan yang telah berlalu. Ya, dari pelajaran kita, ya mungkin kita sudah, Ummahat sudah lama ya menurut belajar bahasa Arab, ya. Susahnya, dukanya, sedihnya sudah dialami, capeknya, letihnya luar biasa sudah dirasakan. Maka ingat-ingatlah yang telah berlalu, karena itu semua tidak akan kembali lagi seperti semula, kembali lagi seperti sedia kala, hanya menjadi sebuah zikrayat, kenangan, pikiran-pikiran atau ingatan-ingatan yang telah berlalu. Manfaatkan waktu ini. Yang sudah ada kita manfaatkan. Dan mungkin di pertemuan yang akan datang, mungkin kita akan sepakati bersama. Kita akan bergabung
Ya, mudah-mudahan ummahat ridho ya dengan apa yang menjadi kebijakan untuk bisa hadir di pekan depan bertemu dengan kelas Ba. Ya, muafik insyaallah ummahat. Muwafiq insyaallah. Musik insyaallah Ustaz. Muafik insyaallah. Tidak ada yang sia-sia insyaallah. Ya. Ingat janji Allah dalam surat Hud ya, ayat 15. Ya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ingat kalau tujuannya untuk dunia, lihat di ayat sebelumnya 14, bagi siapa saja yang tujuannya dunia, tujuannya untuk mendapatkan perhiasan dunia, tujuannya untuk kepentingan dunia, bukan untuk akhirat, ya, mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Kecuali neraka. Berarti yang tujuannya dunia mendapatkan neraka, tujuan akhirat pasti mendapatkan surga. Bukan hanya itu, ya, tapi wahabita ma sana'u, ya, hilang. Dia seperti debu ya, hilang sia-sia apa yang mereka kerjakan. Kita capek-capek belajar bahasa Inggris ya, tiba-tiba turun kelas ya. Ya, apakah sia-sia? Enggak juga sia-sia. Ilmunya bisa kita gunakan gitu ya. Tapi pahalanya enggak ada. Kalau untuk mendapatkan dunia, pahalanya enggak ada. Kita ikut ujian ini, ujian itu ya, ummahat anak-anaknya mungkin ingin masuk PTN ya, perguruan tinggi negeri, apa yang mereka pelajari untuk dunia nggak dapat apa-apa, umat. Nggak dapat bagian akhiratnya. Maka luruskan. Mau belajar ilmu dunia, mau belajar ilmu akhirat, tujuannya adalah untuk akhirat, untuk bisa mendapatkan bagian kemanfaatan di negeri akhirat, yaitu pahala, kebaikan, ya, yang tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Wahabita masana'u, kalau untuk akhirat, insya Allah untuk kebaikan mendapatkan pahala, tapi kalau untuk dunia sia-sia. Belajar bahasa Arab biar jadi TKI, tapi sudah bertahun-tahun nggak bisa-bisa, ya, ya prosesnya nggak dinilai pahala, ya, karena goalnya itu, tujuannya, goyahnya itu untuk apa? Untuk dunia, ya. Bukan hanya itu, kata Allah, wahabita ma sana'u fiha wahum wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batilun. Ya, artinya bukan cuma sia-sia, batal semua yang disebut kebaikan-kebaikan dunia untuk dunia itu batal semua. Kita berbuat baik, kita berjuang menuntut ilmu, ya, tujuannya apa? Untuk dunia. Enggak dinilai, tidak dinilai pahala, tidak dinilai timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain cerita kalau kembali kepada an-niyah. Kembali kepada apa, ummahat? Niat. 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 Kembali kepada niat. Ya, untuk apa kita belajar? Niatnya dulu yang harus luruskan. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, karena yakinilah, karena keraguan-raguan itu akan melunturkan keyakinan. Maka harus yakin agar kita tidak ragu dalam memahami ilmu bahasa Arab, meskipun ya di pertemuan yang akan datang kita akan bertemu bergabung dengan adik-adik ummahat, teman-teman ummahat ya, yang sama-sama berjuang juga ya menuntut ilmu, dan yang kemarin baru mulai ya kelas pemula itu seperti sebuah gambaran dahulu ummahat ya, yang ana lihat ya, seperti sebuah gambaran dahulu ummahat dulu seperti itu, sehingga bisa menjadi lebih baik sekarang di kelas gym ya, dan ini menjadi ibrah untuk kita semua bahwa innal insan lam yuladil alim. Sesungguhnya manusia tidak diciptakan dalam keadaan pintar berilmu, harus bodoh dulu
Kita semua adalah orang yang bodoh. Allah yang memberikan ilmu melalui perantara, ya, guru kita melalui perantara, lingkungan kita melalui perantara ibu kita, ya, sehingga yang kita dapatkan, ya, bukan atas usaha kita. Nah, ini yang harus diluruskan. Yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bukan atas usaha kita. Ya. Harta yang kita dapatkan bukan atas jerih payah suami ummahat. Bukan. Ya. Itu atas apa? Izin Allah. Wasilah melalui perantara guru kita dapat ilmu, lingkungan kita dapat ilmu. Wasilah perantara dari bosnya para suami ummahat sehingga bisa memberikan nafkah kepada anak dan ummahat, gitu ya. Jadi harus diluruskan, menyandarkan semua perkara kepada Allah kecuali keburukan. Ya, keburukan, ya, famin nafsik kata Allah, itu dari diri kita, dirimu. Karena yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh disandarkan kepada Allah, yang harus disandarkan kepada diri sendiri. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ustaz. Insyaallah ta'ala. Baik, hal min soal dari kalimat ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Silakan Ummahat. Ya, ada pertanyaan? Mafi soal insyaallah. Soal saya. Maafi soal. Mafi soal. Baik. Ya, di hadapan Ummahat ada sebuah susunan disebut dengan apa Ummahat? Mubtada wa Mubtada khabar. Ya, wa khabar. Mubtada wa khabar. Ini semua kelas Anda tanyakan. Mubtada wa khabar. Cuman derajat pertanyaannya beda-beda. Susunannya sama. Nah, Anda ingin bertanya ya kepada Ummahat, ya, kalimat mubtada khabar yang Ummahat sudah pelajari satu-satu di murojaah kita. Dimulai dari Ibu Evi. Ya, buatkan kalimat mubtada khabar yang Ibu Evi pelajari, yang sudah Ibu Evi pelajari. Itu mempresentasikan bahwa Ibu Evi sudah paham tentang mubtada khabar dari sudut pandang kelas ini. Silakan. Nah, Ustaz. Muhammadun maridun. Muhammadun maridun. Ya, nggak apa-apa. Ya, kan dadakan ya. Maridun. Ya. Bagaimana dengan Ibu Marianti? Aliyun tolibun mujtahidun. Nah, Aliyun talibun Mujtahidun. mujtahidun. Ya. Ummu Zuhdi, boleh? Ustaz. Atau Ummu Zainabu Zuhdi? qa'im. Sederhana Ustaz. Hah? Bebas, Zainabu bebas. qa'imun. Zainabu qa'im. Apa? Zainabu qa'imun. Qaimun apa qaimatun? Ah, Tun ya Ustaz ya. Zainabu qa'imatun. Karena Zainab berdiri kan maksudnya. perempuan, Ustaz, ya. Iya. Mm-mm. Ya. Oh, kecuali kalau Zainab laki-laki ya. Iya nih. Tapi nggak tahu. Menurut Ummu Zudi Zainab laki-laki perempuan. Belum pernah nemuin laki-laki namanya Zainab. Iya, iya. Perempuan ya. Jadi qaimatun ya. Baik. Terima kasih pada Ummahat, syukran jazilan wa barakallahu fi kunna atas kalimatnya yang diberikan. Dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa sifat orang itu berbeda-beda Umar. Dari Ibu Evi ya, bahwa bisa jadi kalimat ini kalimat yang mencari aman gitu ya. Ya, yang mudah sajalah Muhammadun maridun. Betul. Yang mana
mubtada'nya, mana khabarnya Ibu Evi? Mubtada'nya Muhammad Ustadz. Heeh. Khobarnya Maridun. Maridun. Betul. Ya. Aliyun talibun mujtahidun. Mana mubtada'nya Ibu Marianti? Aliyun Nah, khabarnya mana? thalibun mujtahidun. Talibun mujtahidun. Sahih. Ummu Zuhdi, mana mubtada'nya? Zainabu qa'imatun. Zainabu mubtada, Zainab qaimatun khobar. qa'imatun khabar. Sahih. Ya, dalam hal ini mubtada khabar dasar. Tapi kita harus membuka mata bahwa apa yang telah kita pelajari di jilid pertama maupun kedua itu adalah sebuah kalimat mubtada khobar yang dimasuki oleh beberapa susunan. Seperti di contoh kalimat Ibu Marianti. Ya. Nah, di sini adalah mubtada khobar. Lalu ada kemasukan apa di dalam mubtada khobar Ibu Marian? Naat man'ut. Naat man'ut, Masya Allah. Ini namanya i'rab, bisa mengi'rabkan ya. Mengklasifikasikan ini susunannya apa. Yang mana naatnya, mana man'utnya Ibu Marian? Man'ut naatnya mujtahidun, man'utnya thalibun. Man'utnya talibun. Thalibun. Hanya di kalimat Ibu Marianti saja mubtada khobar yang ada ya naat man'ut. Ya. Nah, kita sudah tahu, kita akan coba contoh yang lain menelaah mana mubtada, mana khobar dengan susunan yang sudah kita pelajari. Nah, kita coba kalimat ini. Ummahat bisa melihat di halaman 20 jilid kedua. Ya. Pada bagian 3 nomor 3. Bisa dibaca? Hamzatu akbaru minni sinni ya. Hmm. Sinan. Sinan. Hamzatu akbaru minni sinan. Sinan Sinan. ya. Ya, betul. Sinan. Ya, artinya dulu lah. Hamzah lebih Hamzah lebih besar tua dariku dari saya. dalam hal umur. Mm-mm. Dari hal apa? Dariku dalam hal Dari umur. saya Iya. usianya. Dari hal umur. Ya. Hamzah akbaru minni sinan. Ya. Ini kalimat mubtada khabar bukan? Iya Ustaz. Ya. Hamzatunya mubtada. Ya. Sahih. Ya. Kita tahu mubtada khabar. Mana mubtadanya? Baru Hamzatu. Hmm? Mubtada kan? Iya. Hamzah. Hamzatu. Ya. Khobarnya. Akbaru minni sinnan. Akbaru Akbaru minni sinnan. Akbaru minni sinan. Minni Ya. sinnan. Artinya di situ khobarnya. Ya. Di dalam khobar ada apa, Ummahat? isim tafdil. Isim tafdil, alhamdulillah. Karena pembahasan isim tafdil kita tahu gitu ya. Nah, di dalam khobar apalagi selain isim tafdil? Huruf jar. Huruf jar. Ya. Nah, ini juga harus dipahami. Selain huruf jar ada apa? Domir itu disebut nggak Ustaz? Sebut domir apa? Domir. Mininya itu berarti domir. Hmm, hmm. Domir Ana. yang nyambung. Domir Ana. ana. Ah, Bukan ana. nama jenisnya domir Ya, apa? domir yang nempel. Muttasil. Muttasil. Mutasil. Domir muttasil. Nah, ini juga harus disampaikan ya Ummahat ya. Saya belum menjelaskan, mohon maaf kalau terlewat ya. Bahwa
semua domir muttasil, ya, yang menempel dengan benda huruf jar, maka dia menjadi susunan idhofah. Ya, diulangi Ummahat. Semua domir mutasil yang menempel Semua dengan benda dan huruf jadi jar susunan termasuk susunan idhofah. 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 Maupun teman-temannya huruf jar ya, yaitu dzaraf ya. Ya. Kalau dulu kan kita tahu kitabi susunan apa tuh? Susunan idhofah. Idhofah. Ya. Nah, kalau ketemu huruf jar, dia juga susunan idhofah Ummahat. Alaikum. Assalamu alaikum. Hmm. Alaikum, alaiki, ilaika, ilaikum, ilayya, ya, minni, minka, minkum, ya. Kan kita nggak pakai tajwid ya. Kalau pakai tajwid jadi ikhfa, gitu ya. Ikhfa hakiki gitu ya, Ummu Zudi ya. Ustaz. Ya. Jadi minni nggak pakai guna musyaddadah ya, karena bukan tajwid. Ya. Jadi minni di sini adalah susunan apa? Idhofah. Idhofah. Ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih, gitu ya. Nah, mudhafnya adalah min, mudhafun ilaihnya adalah domir muttasil ana. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Sinan. Nah, ini banyak yang kita belum pelajari sebenarnya. Sinan. Ya. Sinan ini kenapa sih harus mansub? Maf'ul. Maf'ul. Baru dengar ya, ada maf'ul di mana ada susunan mubtada khabar. Karena maf'ul itu adalah musuhnya mubtada khabar. Maf'ul itu hanya berteman dengan fi'il. Fi'il, fa'il, maf'ul. Apa ini yang dimaksud? Ya, ini yang dimaksud adalah tamyiz. Ya, disebut dengan tamyiz. Ya. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Waduh, luas nih. Ya, tamyiz itu luas. Ya. Tapi secara bahasa kan kita sudah tahu ya. Kalau anak sebelum balik ya namanya tamyiz apa tuh Umar? Oh, pelajaran fikih. Sudah mengenal baik buruk. Iya, sudah mulai tahu bahasa ilmu fikihnya ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu belum ikhtilam, belum balik. Tapi sudah tahu ini baik, ini buruk. Tidak boleh memakan tanah, pasir, gitu ya. Kalau anak-anak udah tahu kalau ini nggak bisa dimakan. Ya kalau anak yang karet dimakan, gitu ya. Mobil-mobilan dimakan, berarti dia belum tamyiz. Ya, kalau dia udah tahu, oh ini panas bahaya. Oh ini tidak panas, ini boleh, gitu ya, tidak bahaya. Nah, itu namanya sudah tamyiz meskipun belum ihtilam. Ya atau balik ya itu diambil dari kata tamyiz mayyaza yumayyizu ya. Nah, bagaimana makna di dalam rumus bahasa Arab ya, perlu diketahui ya, tamyiz itu ya adalah sebuah isim nakiro yang mansub karena sebab bertemu idhofah. Itu dulu, bertemu apa? Idhofah. Ya. Ada juga yang bertemu dengan selain idhofah karena dia peralihan menjadi objek. Bukan objek, tapi peralihan menjadi objek namanya tamyiz juga. Begitu. Ya. Ya. Atau istilah katanya bisa menjadi fa'il di dalam fi'il, bisa menjadi maf'ul di dalam fi'il. Tapi bentuknya adalah mubtada khobar. Ya. Mubtada
akbar. Hamzah akbaru minni sinnan. Nah, itu adalah tamyiz. Seperti di dalam adat kan ada ya. Iya, ada. Arba'ata asyarah taliban. Nah, itu untuk menekankan yang tadinya kita tidak ketahui 14 apa. Oh, 14 murid. Nah, murid itu adalah menjadi tamyiz. Ya, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya ada banyak ya penggunaannya. Cuman kita batasi dulu karena bertemu dengan adat ma'dud. Itu yang pertama. Yang kedua karena bertemu dengan idhofah. Ya, karena bertemu dengan idhofah. Ya, misalkan nih, Hamzah atwalu minni jisman. Misalkan diganti Hamzah atwal. Apa atwal? Artinya Mahat. Lebih Lebih tinggi. 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 Towil. Ya. Hamzah tinggi dari saya. Jisman. Apa Badannya. jisman? Badan. Badannya. Iya. Ya. Dari segi badan. Ya, jisman. Ya, jismun dari kata jismun. Itu contohnya demikian. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Halo, Ustaz. Hamzah tuh. Insyaallah. Ya. Jiddan. Ha. Pernah dengar ya? Ring. Dan Ya. Ya. Jiddan. Tapi semua yang mansub apakah tamyiz? Enggak juga. Ya. Contoh misalkan apa namanya berkaitan dengan dzaraf ya. Nanti panjang lagi. Dzaraf juga kan kita tahu dzaraf amama, dzaraf makan, dzaraf zaman kan gitu ya. Ya. Dzaraf juga bisa berarti mansub. Contoh naharon. Zahabtu ila suqi naharon. Apa artinya Umahan? Zahabtu ila suqi naharon. Nggak usah ditulis lah. Apa artinya? Saya pergi ke pasar. saya pergi ke Pasar naharon. Yang Di siang. Ya, Pada tengah hari siang. bolong ya. Bahasa kita yang tengah hari bolong ya. Nah, itu namanya apa tamyiz? Bukan. Itu namanya dzaraf. Dzaraf yang namanya dzaraf zaman. Ya, waktunya siang. Artinya tidak juga berbentuk amama, fauqa gitu ya. Nah, Umahat sudah dapat nih kuncinya, tinggal melebar aja nih. Ya. Melebar pembahasannya lebih luas. Dzaraf itu luas lagi. Ya. Tamyiz itu luas lagi. Isim tafdil nanti ada lagi yang lebih luas. Di Al-Qur'an banyak ya. Setiap sholat kita baca takbir, apa takbirnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, pahim tunan insyaallah. Insya Allah, Ustaz. Ya. Ustaz, dorofnya tadi yang naharon, Ustaz. Naharon, ya. Ya, sahih. Ya. Seperti itu. Jadi tidak semua hukum atau yang sudah kita pelajari itu baku, nggak bisa berubah. Nanti ada pengecualian seperti idhofah yang mudhafun ilaihinya nakiroh. Ada juga kan? Iya, ada. Ya. Contohnya adalah min syarri ghasiqin. Min syarri ghasiqin. Ya. Luas ya Umahat ya kalau kita tanya. Luas ya dalam pembahasan apa mubtada khobar ya. Mubtada khobar yang di dalamnya ada berbagai macam. Nah, contoh berikutnya mana mubtada mana khobar ya? Mohon dijelaskan ya Umahat. Kita coba selanjutnya. Kita coba contohnya di mana? Di ayat Quran. Ya. Contohnya kita coba di ayat Al-Qur'an. Ya.
Mohon dibuka di juz 30 ya. Nggak usah juz yang lain ya. Di juz 30 saja ya. Di surat bentar. Surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Mari kita jelaskan ya. Kita bahasnya mubtada khobar aja lah dulu ya. Apa ayatnya? Umahat? Wujuhun Wujuhun yawma idin yawmaidin khashi'ah. Iya. Khasyiah. Ya. Artinya dulu lah. Banyak wajah pada hari itu yang tertunduk terhina. Ya, ya, betul, betul. Ya. Banyak wajah pada hari itu. Pada Tertunduk hari itu hina. banyak wajah yang tertunduk, terhina. Khasyiah. Ya. Khasyah. Dari kata khasyah. Takut. Waduh. Takutnya khasyah dengan khauf beda. Khauf, berharap. Khauf takut juga. Mahal. Oh iya. Iya. Khauf itu takut. Takutnya itu untuk orang-orang takutnya itu tidak sebesar khasyah. Ya, tidak sebesar khasyah. Ya. Kalau khasyah itu adalah sebuah takut yang didasari ya karena ketinggian atau ketinggian derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau khauf mungkin karena misalkan bertemu ular itu masih ada khauf gitu ya. Ya. Ketemu anak ya karena barangnya anak hilang gitu ya. Ibunya pasti takut, betul ya? Takut minta diganti ya. Nah, ya, itu contoh ya, khauf tabi'i ya. Nah, kalau khasyah itu hak prerogatif Allah ya. Itu yang harus dipahami, tidak bisa takutnya kepada selain Allah. Ya. Paham tenang insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Itu dari segi dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa ya. Wujuh. Apa arti wujuh? Wajah. Ya. Ada aujah, ada wujuh. Dari kata wajhun, jamak. Ya. Ada hu. Ya, domir. Nah, kita bahas dulu mana mubtada, mana khabar. Wujuhun mubtada. Yauma idin khashi'ah. Khasyiah khabar. Yauma idzin khasyi'ah khabar. Alhamdulillah. Sudah paham ya polanya ya tentang mubtada khabar. Ya. Mana di dalam mubtada ada apa? Ini mubtada ya. Ada susunan idhofah. Susunan idhofah. Sahih. Ya, antara wajhun dengan domir huwa. Ya. Dah. Ya. Apakah seperti itu? Tidak, Umaha. Ya, ini jebakan nih, jebakan Batman. Ini kan banyak wajah ya artinya Ustaz ya. Wujuhun itu satu kalimat, bukan domir huwa, hu itu. Ada anak bingung. Kayaknya kok nggak ada ya-nya gitu.
Wujuhun. Dari kata wajahun. Wajahun. Iya, Banyak wajah. Nggak ada banyak Ustaz. wajah. Ya, jadi bukan domir Ya, huwa. enggak. Mubtadanya tidak ada, Nggak ada hanya apa-apanya. tidak ada apa-apanya. Bentuknya adalah jamak taksir dari wajahu. Ya. Kalau kita pahami mana mubtada mana khobar, maka otomatis wujuhu bukan mubtada. Mana mubtadanya yang sahih? Itu sampai yauma Yauma idin ya. Wujuhu yauma idin. Hmm. karena dia nyambung itu kalimatnya. Yauma idin. Ya, itu menjadi apa? Mudhaf Mubtada. wa mudhafun Oh, ilaih. susunan idhofah juga. Oh, Oh iya, susunan idhofah. Iya. salah. Ya, Ah. ya nggak apa-apa. Kan namanya belajar ya, Umar. Tapi memang meragukan sih ini Ustadz. Mubtadanya. Bingung. Wajar karena ini ayat Quran, Umar. Iya, Bahasanya Ustadz. tinggi. Tinggi. Ya, bahasanya tinggi. Insya Allah. Ya. Wujuhu yauma idzin. Nah, itu adalah mubtada, di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Dari mana yauma idzin? Karena yaum dengan izin. Artinya pada hari ini. Pada hari itu. Ya, Ini. pada hari ini atau pada hari itu, pada hari yang sudah ditentukan. Dari kata yaum dengan izin. Idin. Yauma izin. Jadi disambung. Hmm. Ya, wujuhu yauma idzin, karena dia mudhafun ilaih maka dia berharokatkan ya Kasratain. kasrotain ya. Tapi mudofnya domatain ya Ustadz. Ya, apa? Mudhafnya Domatain ya. Mudaf ya wujuhun. aslinya dia bukan domatain, tapi karena ini adalah apa namanya? Penggunaan di dalam mushaf Al-Qur'an, bacaan di dalam Al-Qur'an, maka dia aslinya bukan domatain tapi domah. Doma. Ya. Kalau di Ummahat baca kan apa? Wujuhun atau wujuhui? Wujuhui. Ya. Kalau bersambung ya. Kalau tidak bersambung ya wujuhun ya. Wujuhun. Nah, ini juga nanti akan dipelajari bahwa apakah semua mudhaf itu harus tidak bertanwin? Nah, ada lagi pembahasannya ya. Ustaz Afan. Ini Nah, yang susunan idhofah itu yang yauma izin atau wujuhun terus yauma izin itu Ustaz. Yang wujuh susunan itu idhofah dua-duanya itu. iya, dua-duanya. Idhofah. Hmm. Wajah Jadi pada wujuh. hari. Wajahnya pada hari itu. Dan enggak Wajah-wajahnya pada hari itu. Ayat yauma izin itu juga idhofah Ustaz. yauma idzin bukan Yauma idhofah, atau mudhafun ilaih. Mudafun ilaihi. mudhofun ilaihnya. Oh iya. Mm-mm. Baik, baik, Ustaz. Ya. Bisa dipahami Ummu Zudi, Ibu Maryanti dan juga Ibu Coba Ustadz, anak ulang coba Ustadz ya, takut salah. Jadi Nah, yang wujuhu yauma idin itu kan mubtada. Di dalam mubtada ada idofah, yaitu tadi mm-mm, wujuhun, itu mudofnya, yauma mm-mm. idinnya itu mudofun ilaih gitu ya Ustadz. Iya, iya, Ah, ya. ya, Syukran. ya, afwan. Jadi mungkin maksudnya Ummu Zuhdi ini ya ya yauma izin itu Yauma, susunan mudhof wa mudhofun idhofah. ilaih lagi Ustaz. Heeh. Yauma itu mudhofnya, izin itu mudhofun ilaihnya. Oh, Betul, ya, betul. yauma idzin itu adalah satu kesatuan. Oh, satu kesatuan Satu ya. kali, satu kata Ustaz ya. Satu Satu kata, kata ya. Iya, iya. kata, gitu ya, seperti itu. Jadi bukan terpisah, ya. Nah, Kalau kita lihat kan di dalam hukum tajwid juga kan demikian ya. Kalau ini satu kata atau yang berbeda gitu ya. Makanya kalau ketemu hamzah di depan, di tengah ataupun di belakang ya ada hamzahnya atau di dalam itu kan beda jadi hukumnya. Mat wajib ataupun mat jaiz gitu ya. Ini satu kata. Yauma idzin itu satu kata. satu kata. Nah, Iya, satu kata. Ya, khosyi'ah. Apa khosyi'ah?
Jadi Khobar khobar itu tadi. maknanya yang Khobar, tertunda. otomatis khobar. Semua wajah-wajah pada hari itu ketakutan, terhina, ya, ya, seperti itu. Ya. Amilatun nasibah, barulah pembahasan tentang apa? Naat man'ut. Naat Man'ut. man'ut. Ya, naat man'ut. Ya. Setelah itu tasla naran hamiyah. Nah, masuklah ke pembahasan yang namanya apa? Fi'il, Fi'il, ya, fa'il, maf'ul. Iya. Oh, maf'ul ini ya. maafin dulu, naron sama Maf'ul ya, yang naron tuh ya. Naran hamiyah, ya. Maf'ul juga nanti terbagi-bagi lagi ummahat. Ada maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, ya. Nah, itu masih luas lagi tuh pembahasannya. Itu nanti di pelajaran nahwu, insyaallah. Ya, seperti itu. Ya, paham tuh insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Hamiyahnya Ustadz, ini apa Ustadz? Hamiyahnya. maf'ul juga Kan gitu ya. tasla itu kan Maf'ul, naron hamiyah. Maf'ul yang di dalamnya ada naat man'ut. Iya, iya. man'ut. Ustadz. Ya, seperti itu. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Ustadz. Insyaallah. Ya, maka tugas di kelas gym hari ini ya. Boleh ya, anak kasih tugas ya? Silakan Ustadz. Nah, ya. Tapi gimana Tugas. Ustadz, kan pekan depan sudah mulai digabung. Ya kan bertemu apa tugas terakhir berarti di kelas gym. Oh gitu, tetap gitu aja. Iya, nggak boleh ya? Gak apa-apa Ustadz. Gak apa-apa Nggak apa-apa Ustadz. ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Ini mudah ya untuk pelajaran buat ummahat yang lain juga nanti di publish di Instagram insyaallah. Mengi'rabkan surah Al-Qadar ayat 3 dan ayat 5. Al-Qadar. Ayat 3 sajalah, nanti didetailkan gitu ya. Ayat 3 aja. Satu ayat aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya. Tapi detail ya penjelasannya dari mubtada khobar lalu nanti turunannya. Di dalam mubtada ada apa, di dalam khobar ada apa. Di dalam ini ada apa, di dalam itu ada apa. Jadi dia bentuknya mulai dari mubtada khobar dulu ya. Kalau itu mubtada khobar. Ya, kalau bukan mubtada khobar pasti fiil, fa'il maf'ul kan begitu. Ya. Mudah ini di ayat 3. Ini buat pelajaran kepada kelas-kelas yang lain ya. Mohon ditulis dengan rapi dan disetorkan. Kita akan coba share tugas-tugas ummahat ini di Instagram kita insyaallah. Baik. Maafi soal insyaallah. Insyaallah Ustaz. Maafi soal. Maafi soal. Insyaallah tidak ada yang sia-sia ya ummahat. Semoga kita bisa bersungguh-sungguh kembali untuk membahas kitab Durusulullah Al-Arabiyah bi ghairi nafiqina biha. Ya. Baik. Hal min su'alin. Kalau kelas ba itu sudah sampai mana, oh, Ibu Evi? Dia awal-awal Ustaz ya di durus ininya. Sampai mana ya? Baru mau masuk bab 3, baru masuk bab 3 ya. Baru pelajaran mulai kerja. Bab 3 ya. Ya. Baik. Nanti kita akan coba detailkan insyaallah. Ya. Paham tuna insyaallah, Mahat? Insyaallah. Insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan cukupkan ya, Ummahat. Ya. Semoga Ibu Evi, Ibu Marianti, dan juga Ummu Zuhdi yang hadir di kelas gym ini
bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi ya Amin. di kelas nanti, dan juga diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan, hitung-hitung juga murojaah, tidak apa namanya, tidak terlalu jauh ya, masih di jilid kedua insya Allah. Dan eh, yakinlah bahwa tidak ada yang sia-sia ya, seorang mukmin ya untuk bisa mendapatkan amal soleh ya yang lebih kita pahami lebih dalam ya. Dan Ummahat mungkin akan bertemu dengan Ummu Abdillah ya. Ya, begitu ya. Bertemu dengan Ummu Abdillah di kelas ba ya, berjumpa lagi insya Allah ya. Jadi pelajaran buat kita juga, tapi ada satu hal yang ingin Anda tanyakan kepada Ummahat, itu yang polling itu kan ada Ummu Fadil juga ya. Apakah Ummu Fadil mau ikut kembali atau bagaimana, Ibu Evi? Oh iya, Ustadz waktu itu sempat WA Ana, insya Allah kalau kelasnya malam kemungkinan masih bisa ikut ya, insya Allah gitu diusahakan. Masya Seperti itu. Allah. Baik. Alhamdulillah bisa kembali ya di antara yang paling sepuh ya di sini, Nah, Ustadz. paling lama ya. Kita ingin ada kaderisasi ya, yang paling tua dan yang paling lama bisa tetap hadir ya di sini ya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa jazakumullah